kita harus lebih kaya atau harus lebih berkah? Nah, sebelum kita lanjut belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Gengsi yang penting halal nih luar biasa nih Bib. Tapi itu kadang-kadang membuat kita juga jadi bingung Bib. Karena katanya kita kalau mau mencari rezeki harus hati-hati, cari yang berkah yang halal. Tapi kan kita juga tadi dicontohin di video itu, udah gak usah gengsi, yang penting berkah. Nah itu kita bisa taunya untuk gak milih-milih peluang bisnis. Apakah kita tetap harus milih-milih atau harus gimana Bib? Supaya jumlah rezeki yang kita raup ini kira-kira peluangnya bisa jadi lebih besar gitu. Mohon tausiahnya. Ya akhir Caca, Ustadz Syam, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat. Utluba rizki khabayal ardi. Carilah rizki dimanapun kita berada. Yang halal tentunya wajib, yang berkah. Sehingga dimakan anak istri kita menjadi kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, suami cari yang haram, suami berdosa. Anak istri makan yang haram, dampaknya kena. Dampaknya kena dan fatal dampaknya. Sebagaimana dijelaskan segmen yang lalu. Prinsipnya adalah bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kekayaan bukan segala-galanya. Kekayaan bukan segala-galanya. Laisa lagina an kathirati ardi, walakin lagina ghina nafsi. Kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya hati. Bukan kaya karena berapa jumlah uang kalian. Kekayaan sesungguhnya adalah kaya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga baiti janati, rumahku surgaku, keluargaku surgaku, sakinah mawaddah warahmah, nikmat di dalamnya, mau apa-apa aja cukup, mau beli ini cukup, kecukupan di dalamnya. Kan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kenikmatan, bertambahnya keberkahan dan bertambahnya kebaikan. Itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan di dalamnya, nikmat. Di dompet masih ada 200 ribu, alhamdulillah. Nambah lagi 100 ribu, alhamdulillah. Allah kasih kenikmatan. Di dompet atau di ATM ada 1 juta, 2 juta. Masuk lagi rezeki 1 juta, 2 juta, alhamdulillah. Nggak putus-putus, itu namanya berkah. Dan berkah di dalamnya enak, nikmat, keluarganya adem. Nggak ada masalah, uangnya seperti nggak kayak air mengalir. Padahal baru dapat segini kok cepet banget habisnya. Enggak. Tapi keberkahan itu lihatlah Rasulullah SAW. Keberkahan adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang dimana sahabatnya Rasulullah SAW melihat Rasulullah selalu dalam keadaan cukup dan nikmat. Dan bahkan Rasulullah rela menahan lapar untuk umatnya. Dan rela apa lagi? Rela berkorban untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya contoh yang terbaik kita adalah contohnya Nabi Muhammad SAW. Jalankanlah, cari yang halal, cari yang berkah, cari yang nikmat, kebahagiaan di dalamnya. Kalau kalian cari yang haram, dampaknya buruk bagi kalian. Suatu saat kalian mendapatkan musibah dari itu, summa na'udzubillah, atau kalian mendapatkan yang jauh lebih itu lagi. Bertakwa kepada Allah, kembalilah kepada Allah, cari kebaikan di dalamnya, berserahlah diri kepada Allah. Tentunya rezeki yang sedikit, berkah, nikmat, itu yang membuat kita bahagia. Jangan kalian ngoyo, ngelihat hidupan orang lain, lihat kehidupan sosial media orang lain sehingga kalian terpikirkan mau jadi dia, pengen kayak dia. Jangan, lihatlah kalian ke bawah, janganlah kalian ke atas. Sehingga apa? Sehingga kalian berangan-angan yang tinggi dan kalian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Summa na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi artinya pilih-pilih itu boleh ya? Boleh dong. Justru tapi wajib. Halal. Justru wajib malah milih yang halal. Harus pilih-pilih yang halal, yang berkah untuk jaga keberkahan buat rumah tangga kita insya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustazah Lulung boleh kasih. dong. Ini berbicara tentang wanita nih. Wanita ya. Gimana caranya peran istri bisa membuat harta yang dititipkan suami kepada istri itu menjadi lebih berkah lagi. Itu gimana, apa yang harus kita lakukan? Mohon tausiahnya. Masya Allah. Terima kasih Kak Caca, mohon izin Ustadz Syam dan Habib. Serta bunda-bunda semua dan pemirsa yang berada dimanapun, mudah-mudahan sehat semuanya. Karena sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Astagfirullahaladzim. Baik, jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Bagaimana sih peran istri ya ketika berada dalam suatu rumah tangga biar rezekinya jadi berkah. Udah pasti yang pertama udah kita sering dengar guru-guru kita menyatakan apa dalam hadisnya. Rasulullah telah bersabda, al ummu madrasatul ula. Ibu
adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi peran sebagai istri, dia adalah sebagai ibu dari anak-anaknya. Ya kan? Kemudian dia adalah sebagai istri daripada pasangannya. Dia adalah sebagai pendidik, ya kan, di dalam keluarganya. Jadi kalau rumah tangganya ingin berkah, maka dari istri dulu ya yang akan diberikan. Sebagaimana tadi juga Habib menyatakan, arijalu qawwamun 'alan nisa. Suaminya bagaimana? Yang kita tanyakan sebagai istri, satu, dukunglah suami, berikan support dan doa-doa. Jangan cuman suami baru datang kita ngeluh, mas begini, mas begitu. Ingat cerita seorang wanita yang mutiah yang sangat taat. Ketika datang ya kan suaminya, dia nggak langsung mengeluh, tapi disediakan yang namanya tongkat. Kalau dia salah-salah, dia minta untuk dipukul, dalam artian bukan KDRT ya, artinya tegur dengan apa yang kurang dalam rumah tangga ini. Yang kedua, dia kasih suaminya itu bahasanya sapu tangan. Untuk kalau suaminya itu bahasanya keringetan gitu Bu ya, dilapin. Artinya memang benar-benar melayani. Jadi peran istri pertama madrasah bagi keluarganya. Yang kedua, jangan banyak mengeluh. Walaupun dalam Al-Quran dibilang innal insana huliko halua. Manusia itu emang sifatnya suka mengeluh. Dikasih dikit dia ngeluh, dikasih banyak boros. Yang ketiga, lebih tawadu kepada keluarga, kepada suami, apalagi kepada suami kita taat. Kalau istrinya taat, suaminya ngebahagiain istri, maka rezeki terbuka. Tapi kalau istri nggak taat, suaminya pelit, juga rezeki nggak terbuka. Jadi ini saling berkaitan antara suami dengan istri. Dan tidak ada belagu di antara rumah tangga. Apa tuh belagu? Apa tuh belagu? Sombong, angkuh, jumawa gitulah. Karena dalam Al-Quran dinyatakan apa? Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau sekiranya Allah jadiin semuanya itu kaya raya, ya kan? Maka ada orang yang belagu di muka bumi. Sombong, angkuh. Karena apa? Karena dia diberikan rezeki nggak cocok buat dia. Maka walakin yunazilu biqadarin ma yasha. Maka Allah turunkan rezeki sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau ukurannya kepengen oke, kepengen berkah, pantaskan dirimu. Oh, si suami gimana pantaskan istrinya? Si istri bagaimana pantaskan suami dan anak-anak. Jadi pantaskan dirimu. Gimana mau berkah? Suami pelit, istri tukang ngeluh. Repot. Subhanallah. Kan kaget tak kayak. Masya Allah, jazakallah Lahir batin ya khair. sayangnya Maaf lahir cantik. batin, Ustazah Lulu. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Kan? Luar biasa, kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Ustadz Syam. Siap. Tentang sulitnya mencari rezeki, subhanallah. Gampang apa enggak sih Bu nyari uang zaman sekarang Bu? Sulit, FD ikut-ikutan teriak, susah katanya gitu ya kan. Nah udah kekumpul hartanya alhamdulillah, mau ngeluarinnya tuh juga jadi nggak gampang. Bukannya pelit sih Ustadz Syam, cuman kan ngumpulinnya aja susah. Jadi mau ngeluarinnya tuh juga rasanya kok gimana gitu. Soalnya kalau dikeluarin langsung jadi miskin. Ya nggak tahu, makanya rasanya gimana nggak tahu sih, nggak juga Saya sih. belum pernah sih mendapati orang sedekah langsung miskin tuh. Nggak ada ya? Nggak ada, Dan makanya. bener nggak sih katanya satu-satunya penyakit, salah satu penyakit yang nggak bisa diobatin adalah penyakit pelit. Bener nggak tuh Ustadz Syamon tausiahnya? Baik, saudara, terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustazah Lulung, Habib Utsman, para guru kami, alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala jamaah. Bagaimana jika ada orang yang cinta sekali kepada harta? Ini sebenarnya pertanyaan dibalik. Bagaimana kalau ada orang tidak cinta sama harta? Karena kalau orang cinta sama harta banyak kayaknya. Tapi yang tidak cinta sama harta ini yang harus dicari ini. Bagaimana caranya orang tidak cinta sama harta? Karena tadi sudah disampaikan setengah daripada ayatnya atau sepenggal ayat dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah bagaimanapun keadaannya. Pada saat susah bilangnya enak ya jadi orang kaya bisa bantu orang. Pada saat kaya dimintai bantuan enak aja, emang gampang nyari duit. Subhanallah, illal musallin, kecuali mereka yang menjaga sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim daimun, mereka yang mendawamkan sholatnya, benar-benar memaknai daripada sholatnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya mengatasi terlalu cinta terhadap harta,
sehingga menipu diri sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang kecintaan sama harta sehingga membuatnya jadi pelit, orang yang kecintaan sama dunia sehingga membuatnya jadi pelit, sejatinya dia adalah, mohon maaf, orang yang bodoh. Kenapa? Subhanallah, ibu-ibu. Mau dikasih semiliar nggak? Mau. Tapi setelah dikasih 2 menit setelahnya mati, mau? Naudzubillah min dzalik. Hah? Belum Kenapa nikmatin. nggak mau? Yang penting kan udah pegang semiliar. Gak dinikmatin dong. Subhanallah. Tapi kira-kira bisa nggak kira-kira saya dapat uang 1 triliun, setelah dapat 1 triliun, 1 menit kemudian bisa nggak kira-kira saya mati? Bisa aja. Bisa, tidak pernah kita tahu kapan kita mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang bodoh, orang yang pelit ketika mendapatkan dunia karena dia pikir dia selama-lamanya pegang itu. Padahal kalau bukan harta yang meninggalkannya, dia yang akan meninggalkan harta tersebut. Maka subhanallah, belajar kita menata hati, dunia kita genggam di tangan sebagai kendaraan menuju akhirat. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menjadi miskin di dunia, tidak. Islam tidak mengajarkan supaya kita tidak punya harta. Justru banyak ibadah yang bisa kita lakukan dengan harta. Naik haji, umroh, sedekah, banyak. Memberikan buka puasa kepada orang lain. Sholat dengan nyaman, dengan pakaian yang terbaik. Harus dengan harta. Tidak dilarang kita berharta. Tapi jangan sampai harta itu menipu kita sehingga menjadi orang yang pelit. Tidak mau membantu orang lain. Tidak mau bersedekah. Apalagi yang wajib, yang zakat ini. Penting sekali untuk kita perhatikan. Maka karena kurang fahamnya hakikat kehidupan sehingga membuat orang itu susah untuk mengeluarkan hartanya setelah mendapat nikmat dari Allah. Karena nggak ngerti konsepnya kehidupan itu. Dia pikir harta tidak bisa dibawa mati, Ya, itu padahal adalah- bisa. Oh iya. Harta bisa dibawa mati nggak? Caranya? Bisa, caranya disedekahin. Oh. Caranya dibikin bermanfaat sehingga jadi sedekatin jariyah, jadi ilmu yang Masya bermanfaat dan Allah. jadi harta yang bisa mendidik anak soleh yang mendoakan nanti ketika kita mati. Masya Allah, Harta dibawa tabarakallah. mati. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Jazakallah khair. Sasyam kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa, jamaah. Yeay. Nah, sekarang kayaknya ibu-ibu udah gak sabar pengen nanya sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya sama guru-guru kita? Oke, yang sebelah sini deh, silahkan. Boleh ke tengah-tengah, siapa namanya, dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minyatul Umma dari cabang Bungin Bekasi, dari Majelis Taklim Nurul Falah. Ibu Mimi mau nanya apa? Izin bertanya Habib Ustazah, sekarang kan cari kerjaan susah. Sekalinya dapat kerjaan itu gajinya kecil, terus terkadang sampai ada minusnya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keberkahan dari hasil yang menurut kita tidak sesuai? Gimana tuh Ustazah Lulung, silahkan. Menurut kita tidak sesuai. Emang kalau kita nurutin gak sesuai, banyak gak sesuainya. Udah dikasih duit banyak, anak susah diatur. Anak bisa diatur, duitnya dikit. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah rasa qanaah. Walaupun kecil gajinya menurut kita, kan gaji mah bulanan. Tapi rezeki itu setiap saat. Jadi kalau mikirin gaji emang gak cukup. Tapi pikirkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita pikirkan rezeki, motivasi, positif, berkah. Kan kerja gak harus keluar. Bisa kerja dari rumah, ya kan? Bisa jualan ini, jualan itu. Jadi jangan pernah pikirkan gaji. Gaji emang gak pernah cukup. Pemirsa, gaji gak pernah cukup. Tapi rezeki Allah sangat cukup. Karena apa? Ada orang mungkin seperti itu aja tuh rezekinya atau gajinya. Tapi anaknya 4 bisa sekolah semua. Dari Masya mana? Allah. Bahkan bisa lulus kuliah. Dari mana? Semua adalah matematika Allah. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan tabarakallah. jangan mikirin gaji, rezeki yang banyak, oke? Amin, Insya Allahumma amin. Allah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang merasa gajinya kecil, maka selalulah berdoa kepada Allah agar Allah tambahkan rezekinya. Amin. Jadi berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kasih keberkahan dalam rezeki tersebut dan Allah kasih kenikmatan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kalian mendikte Allah. Menganggap
bahwasanya pemberian Allah kepada orang lain. Kenapa Allah kasih kakak saya yang kaya, teman saya yang kaya, saudara saya atau lingkungan saya atau tetangga saya yang lebih kaya daripada saya. Jangan pernah kita sebagai hamba Allah melakukan hal tersebut dalam hati kita, pikiran kita atau bahkan diucapkan. Jadi prasangka baiklah kepada Allah. Dan semua yang Allah bagikan itu kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah biarin. Ya Allah, Engkau berikan kekayaan kepada saudara hamba, alhamdulillah. Kakak hamba, alhamdulillah. Kepada orang tua hamba, alhamdulillah. Tetangga hamba, alhamdulillah. Teman hamba, alhamdulillah. Tapi boleh gak ya Allah, hamba juga dikasih ya Allah. Ditambahin ya Allah, sehingga Engkau berikan kenikmatan kepada hamba ya Allah. Sehingga nikmat dalam kehidupan hamba. Boleh meminta seperti itu, tapi gak boleh mengatur Allah, gak boleh salahin Allah. Dan harus bersifat apa? Bersifat Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi prasangka baik kepada Allah sehingga Allah kasih kamu yang terbaik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang terakhir. Bertakwalah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Lihat ke bawah sekali lagi. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat berapa banyak di antara kita yang gajinya di bawah kita. Berapa banyak orang di antara kita yang dia gak kerja. Berapa banyak orang yang di bawah kita, mereka hidup dalam keadaan kesusahan. Sehingga kita bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia bersyukur, ditambah kenikmatannya. Jadi selalu alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang kau berikan, sehingga ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Fabi ai ala irobikum atukadziban ya. Terlalu banyak nikmatnya Allah kalau kita hitung-hitung. Udah cukup Ibu Mimi? Terima kasih Baik. atas jawabannya Habib Ustazah. Baik, Habib mohon tetap di sini. Ustazah Lulung silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Syam silakan ke depan. Siapa lagi yang mau bertanya sama guru-guru kita, angkat tangan. Wah, tadi yang pink udah sekarang gantian yang hijau. Silahkan boleh turun ke bawah Ibu. Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslihatin dari Jamiah Ad-Duha, Desa Kademangaran, Kabupaten Tegal, Kecamatan Tukuturi, Indonesia, Jawa Tengah. Merdeka. Waduh, di Jawa Tengah Indonesia merdeka katanya. Ibu, pertanyaannya apa Bu? Ya baik Ustadz Habib, saya mau bertanya. Dari awal sampai ini saya tadi mengamati tentang suami yang memberikan nafkah dengan berkah dan dengan yang tidak halal dan macam-macam. Karena yang di sini yang hadir istri-istri semua. Jadi saya mau Ibu bertanya. nggak menghitung ini Bu. Oh iya ada suami Dua, juga. Ini jauh-jauh Maaf, dari maaf. Tegal Orang ini biasanya ada suaminya. suami ya, maaf. Enam, Bapak, tujuh, Bu. istrinya yang mana istrinya? Ya. Oh yang tadi, istrinya yang Jadi mana? Oh nggak ikut, istrinya yang mana? Nggak ikut juga, ini istri, ini suami-suami atulah Ibu. iya, jadi ini yang hadir Iya. istri-istri dan suami-suami. Iya. Maka saya mau bertanya Ustadz Habib. Monggo. Doa apa, doa khusus untuk istri yang harus dilakukan, yang harus diamalkan untuk mendapatkan rezeki yang berkah, bukan rezeki yang banyak. Itu saja simpel pertanyaan Habib dari Baik. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita kekurangan rizki, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri agar suami kita banyak rizki? Yang pertama, jangan ribut di rumah. Itu dulu. Jangan ribut di rumah, doakan suamimu, tenangkan rumahmu, sehingga suamimu tenang cari nafkah ataupun cari rizki. Nomor satu itu. Nomor dua adalah sujud dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang terbaik. Bisa qiyamul lail, bisa dia sujud dalam setiap akhir sholatnya 5 waktu. Atau sujud ketika sholat duha. Sujud terakhir pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Tapi dalam hati, ya Allah tambahkanlah rizkiku, tambahkanlah rizki suamiku. Jadikanlah kebaikan di dalamnya, keberkahan di dalamnya. Hamba pengen punya ini ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Pengen punya rumah ya Allah, jangan ngontrak terus ya Allah. Pengen punya kendaraan ya Allah, yang gak kehujanan ya Allah. Berarti kan mobil. Ya Allah berikan rezeki yang baik, yang berkah, yang halal. Terus kapan lagi waktu yang mustajab antara seorang tersebut yakni antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Itu doa yang mustajab juga. Atau misalkan alhamdulillah Allah kasih rezeki di tempat yang terbaik, di Masjidil Haram. Itu tempat yang terbaik. Ada tempat mustajab di situ. Dan apa sih doanya? Boleh sekurang-kurangnya baca habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah lana ya Rab abwabar rahmah wa ni'mah wal barakah
wa ja'alna ya Rab waftah lana abwaaba rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Boleh doa seperti itu, minta agar Allah berikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal, rizki yang berkah, yang penuh dengan kenikmatan. Engkau Allah yang memberikan rahmat ya Allah, Engkau Allah yang memberikan rizki itu semua. Dan boleh juga ada doa yang panjangnya, tapi nanti insya Allah sampaikan sama Ustaz Syam. Baik, jazakallah khair Habib. Silakan Ustaz Syam. Justru kita mau doa yang singkat. Allahumma barik lana. Sambung. Allahumma barik lana Fima razaqtana wa wa qina adzabannar. Doa apa itu? Mau makan. Doa mau makan. Emang ada isinya situ? Allah, ya Allah nasi uduk. Emang ada nasi uduk situ? Emang ada di situ nasi, ikan asin, sayur? Nggak ada. Itu artinya apa? Ya Allah berkahilah kami, rizki kami. Dan jauhkan kami dari api neraka. Bukan tentang makanan rizki itu. Rizki itu bukan hanya makanan, rizki itu bukan hanya uang, rizki itu bukan hanya kesehatan, rizki itu banyak. Maka salah satu doa minta keberkahan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dibawain oleh-oleh sama suami langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dapat ilmu itu rizki. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Terima gaji, terima bonus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi ada satu doa yang kalau doa ini tidak ada, doa berkah ini tidak ada, maka tidak sah salat. Mana itu doanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah yang kalau tidak dibaca itu tidak sah salat. Kalau tidak ada salawat itu, maka ini adalah doa minta keberkahan. Bukan hanya dibaca di tahiyat, tapi dibaca di luar tahiyat pun boleh. Baca salawat Ibrahimiyah itu akan memberkahkan rizki kita. Amin, Allahumma amin. Insya Allah bisa diamalkan ya Bu. Insya Allah bisa diamalkan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Habis ini kita masih akan lanjut dengan tema harus lebih kaya atau harus lebih berkah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.